pengenalan drone, ya, DJI Mavic 2 Pro dan bagaimana melakukan mosaik fotonya. Di dalam kenapa saya menggunakan DJI Mavic 2 Pro, ya, karena dia drone-nya itu adalah dia kecil, simpel, dan mudah dibawa kemana-mana, dan kualitas pemotretannya itu bagus, dan stabilitas terhadap angin itu juga dia bagus. Di DJI Mavic 2 itu ada dua sebenarnya, ada yang DJI Mavic 2 untuk zoom dan DJI Mavic untuk Pro. Tapi untuk pemetaan biasa kita gunakan untuk DJI Mavic 2 Pro. Mungkin ini bisa kita lihat sepintas tentang DJI Mavic, ya. At DJI, true innovation is seeing the bigger picture. Every iteration is the culmination of all that we do to bring you the very best. Here's everything you've been waiting for and beyond. This is Mavic 2. The aircraft comes in two new editions, Mavic 2 Pro and Mavic 2 Zoom. Both cameras utilize DJI's latest 3-axis gimbal technology, ensuring smooth, stable footage in any situation. Mavic 2 Pro commands a powerful 1-inch sensor, offering you greater image quality with superior light and color performance. Co-engineered with Hasselblad, the new camera houses an adjustable aperture lens for more control over your lighting environment. Captures stunning aerial photos at 20 megapixels with extreme detail. Mavic 2 Pro supports a 10-bit D-Log M color profile that yields higher dynamic range for more flexibility in the grading room. Mavic 2 Zoom is all about dynamic perspective. With a 2x optical zoom lens, it offers greater safety, efficiency, and more creative opportunities. The 48mm focal length compresses your perspective, enhancing the parallax effect for a classic cinematic look. You're able to punch in quickly for a tighter shot, even from 100 meters away, keeping a safe distance from your subject. Don't be fooled by its size. Mavic 2's zoom lens is powerful, constantly adjusting to your commands for seamless zoom control and autofocus tracking. This keeps your subject clear while you focus on framing. Mavic 2 Zoom gives you access to Dolly Zoom for an otherworldly warped perspective. Both editions record 4K video with an advanced H.265 compression, so your images retain even more detail. Speed things up in a dynamic aerial hyperlapse with the simple tap of a button. 4 different modes give you a variety of shots for any time-lapse situation. Mavic 2 also supports enhanced HDR photo, an improved technique that blends a sequence of photos for greater dynamic range and image clarity. It wouldn't be a Mavic if it couldn't go with you anywhere, anytime. We kept that same foldable design and tweaked a few things that make a world of difference. After countless hours of research and testing, Mavic 2's refined chassis and low-noise propellers make it DJI's most advanced aerodynamic aircraft to date. These subtle yet powerful improvements give you a smoother, quieter flight for greater discretion when the situation requires. Mavic 2 extends your creative potential with up to 31 minutes of flight time and a max speed of 72 kilometers per hour in sport mode. The all-new OcuSync 2.0 provides a 1080p transmission signal up to 8 kilometers, so you can edit full HD footage directly from the cache on your mobile device. 2.4 to 5.8 gigahertz auto switching offers better performance in environments with busy signal interference. For the first time in a DJI drone, Mavic 2 boasts obstacle sensors on all sides of the aircraft. Its digital nervous system continually transmits data to a new, more powerful central processor. The aircraft analyzes every inch of its surroundings to move around obstacles without stopping, so you can focus on capturing the perfect shot. When you have a need for tracking at high speeds, stay fully immersed in the action with ActiveTrack 2.0.
Aided by its vision systems, Mavic 2 maps a 3D view of the environment for greater accuracy and tracking up to 72 kilometers per hour. Trajectory prediction algorithms also help to maintain course when your subject is blocked by an obstruction. DJI goggles users can enjoy an enhanced experience with a clearer video feed and lower latency. When it comes to portability or quality, small details or the big picture, your vision or reality, Mavic 2 brings the best of both worlds. So you can explore the outer reaches of your imagination and create content that truly feels out of this world. Itu adalah gambaran sekilas ya tentang Mavic 2 Pro ya. Jadi Mavic 2 Pro ini dia mempunyai sensor ya, 1 inch CMOS efektif dan resolusinya itu adalah 20 megapiksel ya. Dia mempunyai lensa FOV-nya itu 77 derajat 35 mm, format ekuivalen dengan 2 ya mm, dengan aperture f2.8 sampai dengan f11. Kemudian shot range-nya itu 1 meter sampai terhingga. Kemudian untuk ISO range-nya ya, video manual yang dihasilkan dari foto itu adalah pada ISO 100 sampai 6400. Kemudian fotonya itu secara auto itu bisa diambil 100 sampai 3200 secara auto. Kalau secara manual mungkin dia lebih tinggi, itu bisa 100 sampai 12.800. Kemudian dalam kecepatan untuk shutternya itu ya, itu 8 sampai 1/8.000 per detik ya. Kemudian image yang dihasilkan itu resolusinya itu 5472 dikali 364/48 ya, 3648. Kalau dalam satu kali single shot-nya itu 3/5 frame secara auto exposure-nya ya. Jadi ini resolusinya bisa kita lihat, kemudian video resolusinya itu bisa sampai 4K ya. Kemudian maksimum video baterainya transfernya itu 100 megapiksel ya. Kemudian dia support HDR video ya. Kemudian dia format sistemnya itu adalah FAT32 ya atau exFAT. Kemudian format fotonya itu adalah JPEG ya. Kemudian videonya itu adalah 4:4 atau MOV. Ini adalah spesifikasi dari kamera Mavic 2 Pro ya. Dengan lensa kamera ini itu asal bled ya. Ini bisa kita lihat yang ini. Kemudian pesawatnya ya pada saat take off ya, Mavic 2 Pro itu dia mempunyai berat sebesar 707 gram ya. Kalau dimensi untuk dilipatnya itu pada saat dilipat itu adalah 214 kali 91 kali 84 mm. Jadi dia dimensinya itu sangat kecil ya, sehingga mudah sekali dibawa dibanding dengan DJI yang sebelumnya, misalnya DJI Phantom ya, kemudian DJI Inspire ya. Jadi dia lebih mudah diangkat. Ini bisa kita lihat gambar besarnya hanya ya, segini ya. Kemudian kalau dia ditarik diagonalnya itu, diagonal distance-nya itu 354 mm atau 35 cm ya. Kemudian kecepatannya max accent speed-nya itu 5 mm per detik ya untuk sport mode-nya ya. Kemudian max distance speed-nya 3 mm per speed. Atau kecepatan maksimalnya itu bisa sampai 72 km per jam. Kemudian maksimal surfing above sea level dia bisa sampai ketinggian 6.000 meter di atas permukaan air laut ya. Kemudian maksimum terbangnya itu bisa 31 menit ya.
Jadi dia lebih lama dibanding dengan yang Phantom maupun Inspire yang biasanya hanya 20-an. Ini apabila konstan kecepatannya itu 25 km per jam. Ya. Kalau dia misalnya ada max overing time ya yang cepat 29, ini tanpa angin ya, ini bisa kita lihat. Ini adalah spesifikasinya ya. Kemudian dia transmisinya, kemudian GPS-nya ya, GPS plus GLONASS, makanya dia akurasi pemotretannya itu lebih bagus dibanding dengan yang sebelumnya. Kemudian dia juga memiliki internal, ya, storage internal sebesar 8 GB. Ini yang membedakan dengan yang sebelumnya, ya, itu pada sensing sistemnya, ya. Sensing system pada DJI Mavic 2 Pro, ya. Ini ada, kita lihat yang warna biru, ya. Ini 1, 2, 3, 4, ya, 5, 6, 7. Dia ada 7 sensingnya. Jadi dia untuk menghindari obstacle-nya itu sangat bagus dibanding dengan yang lainnya. Jadi dia omnidirectional obstacle sensing, ya. Jadi dia ada di depan, ada di belakang, ada di atas, dan ada di bawah. Jadi 4 penjuru arah dia mempunyai. Sehingga untuk mengoperasikan di daerah yang banyak obstacle-nya itu akan memudahkan kita, ya. Yang penting diaktifkan semua sensing tersebut. Kemudian dari charge-nya itu dia range inputnya itu adalah 100 sampai 240 volt, ya, pada 50 atau 60 Hz, ya, dengan ampere 1,8 ampere. Outputnya itu adalah 17,6 volt. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, ya. Nantinya misalnya ada kita membeli baterai untuk pesawat kita ini. Kemudian rate powernya adalah 60 watt. Kemudian gimbal, yang masuk gimbal ini adalah yang di kameranya, ya, pergerakannya juga statisnya, ya. Kemudian dia mempunyai mechanical range, yaitu 131 sampai 45 kalau digerakkan, ya. Kemudian untuk controller range-nya 90 sampai 30 derajat, ya, minus 90 sampai 30 derajat, ya. Kemudian pan-nya itu minus 75 sampai 75, ya. Kemudian dia mempunyai stabilisasi, ya, 3 aksis, yaitu tilt, roll, dan pan. Kemudian maksimum control speed-nya itu 120 derajat per second. Angularnya itu adalah kurang lebih 0,01. Ini adalah spesifikasi dari gimbalnya ini. Jadi bagaimanapun goyangnya pesawat itu, gimbalnya ini akan menstabilkan dari hasil pemotretan yang dilakukan. Kemudian kalau kita lihat dari remote control-nya, jadi remote control DJI Mavic ini simpel sekali begini, ya. Jadi ini bisa kita menggunakan handphone berbasis Android, atau bisa juga kita menggunakan yang iOS berbasis iOS, ya, iPhone. Jadi ada koneksinya, ini tergantung, misalnya ini menggunakan iPhone, dia koneksinya dia begini. Kalau misalnya yang Android bisa kita ganti, ya. Jadi operating frequency, ya, frekuensi operasinya untuk remote controlnya itu berada pada 2400 sampai 2483 GHz dan 5725 sampai 5850 GHz. Kemudian maksimum transmisi jarak transmisinya itu, ya, pada 2400 sampai 2483 dan 5725 sampai 5850, yaitu jaraknya sampai 8000 meter, ya. Jadi dia bisa sampai 8 kilo. Ya, kalau ini C 5000, ya, ini tergantung tempat menerbangkannya, lokasi, ya, standar lokasi. Kemudian untuk penggunaan remote control ini pada suhu 0 derajat sampai 40 derajat, ya. Kemudian transmisi powernya ini bisa kita lihat pada operating frequency 2400 sampai 2485. Dia itu FCC-nya itu pada 26 desibel, ya. Kalau C itu lebih kecil dari 20 desibel, RC
itu lebih kecil dari 20 desibel. Ini adalah lokasinya. Kemudian baterai yang digunakan remote control itu adalah 3950 mAh. Jadi ini agak lama bisa digunakan kontrolnya. Ya. Kemudian voltasenya ya, current voltage-nya yaitu 180 mA, itu setara dengan 3,83 volt. Ya. Jadi dia ini mendukung handphone ya, dari segala tipe ya. Kemudian dia juga di DJ Mavic ini dia juga support terhadap SD card ya. SD card-nya itu diletakkan di pesawatnya, di drone-nya. Jadi dia itu support sampai 128 GB. Jadi nanti pada saat kita pemotretan ya, fotonya itu akan disimpan dalam memori ya. Jadi ada dua memori pada pesawatnya, ada pada pesawatnya internal itu 8 GB dan bisa kita tambahkan dengan eksternal micro SD sampai 128 GB storage-nya. Kemudian aplikasi yang digunakan misalnya menerbangkan daripada DJI-2 ini adalah dengan menggunakan DJI Go 4 ya. Jadi kalau misalnya versi mulai dari Phantom 4 ke Phantom 4 DJI itu dia menggunakan DJI Go 4. Kalau misalnya yang di bawahnya itu misalnya Inspire 1 dan Phantom yang biasa, kemudian yang Phantom 3 yang ke bawahnya itu dia menggunakan DJI Go. Kemudian kualitas view-nya ini bisa kita lihat, resolusinya pada saat ditampilkan di handphone ya, itu bisa kita lihat. Oke, ini adalah tentang remote control dan aplikasi yang biasa digunakan untuk menerbangkan. Ya. Jadi ini bisa kita lihat kalau DJI tampilannya dia akan tampilkan begini. Kemudian ya, ini adalah baterai. Ya. Jadi ini adalah baterai daripada DJI Mavic 2 Pro ya. Jadi dia itu dari Forcer Lipo baterai ya, yang kapasitasnya 3.850 mAh ya. Kemudian dia rate voltasenya 15,5 ya. Untuk penggunaan baterai ini sebenarnya ini satu baterai itu bisa sampai aturannya tadi bisa sampai 31 menit. 31 menit itu kalau kecepatannya dia stabil ya. Kalau misalnya tidak stabil kecepatannya bisa saja dia itu durasi waktu penerbangannya itu bisa berkurang. Jadi pada saat pemotretan minimal kita memiliki baterai 3 ya, tergantung berapa luasan yang kita gunakan. Jadi jangan kita menggunakan pada saat kita pemotretan jangan sampai 31 menit langsung baru kita turunkan pesawatnya. Tapi kita harus memperhitungkan ya waktu untuk kembali ke tempatnya, go home-nya. Makanya biasanya itu alarmnya itu bisa bagusnya di-set pada 20 sehingga pada saat 15 sudah kita kembalikan ke home. Karena biasanya saya juga pernah mengalaminya, misalnya terlalu sedikit, misalnya di bawah 10, baru kita mengembalikan pasti akan terjadi fatal karena settingan pesawatnya itu secara otomatis langsung menurunkan ketinggian tempatnya pada saat baterai di bawah 10. Makanya pada saat 15 sudah itu kembalikan pesawatnya ke home. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian di dalam melakukan aplikasi pemetaan, yang tadi adalah aplikasi kalau kita ingin menerbangkan. Dalam melakukan aplikasi pemetaan untuk pemetaan misalnya untuk lahan pertanian, ya biasanya itu saya menggunakan aplikasi Pix4D untuk pemetaan. Ya. Jadi aplikasi Pix4D ini biasanya dibuat untuk bergerak di bidang pertanian, ya. Jadi ini yang biasa digunakan. Jadi dari situ, ya Pix4D ini menunya akan tampil begini. Nanti pada saat kita buka ada polygon, ada grid, double grid, circular, ada free flight. Tapi yang banyak digunakan adalah ini. Sebenarnya aplikasi untuk pemetaan itu ada banyak, ya.
Ada banyak. Pertama untuk smartphone ada DJI Go, DJI Go 4, aplikasi bawaannya ini penggunaannya ya. Smartphone drone deploy ini bisa untuk pemetaan. Kemudian ada smartphone Pix for the capture ini yang saya gunakan biasanya untuk pembuatan misi pemetaan ya. Kemudian ada juga untuk GS Pro ya untuk pembuatan misi pemetaan. Ada untuk image processing ya pakai ArcGIS photo scan ini nanti akan kita gunakan untuk melakukan mosaik fotonya ya ArcGIS. Kemudian ada Pix4D Mapper ya image processing, ada AutoCAD untuk data analisis, ada Global Mapper untuk data analisis, ada Adobe Lightroom ya, ada ArcGIS untuk layout. Mungkin untuk minggu depan kita akan masuk kembali ke dalam ArcGIS, bagaimana melakukan digitasi, kemudian bagaimana kita melayout dari hasil pemotretan yang kita lakukan. Oke, pada saat pertama kali kita menggunakan Pix4D, ya, berarti kita harus melakukan sign up, ya, sign up, ya. Jadi tutorial ini berfokus kepada cara misi bagaimana membuat drone, ya. Jadi aplikasi yang kita bahas nanti ini adalah Pix4D yang capture bagaimana mengambil foto ya dengan menggunakan drone. Dalam menu ya, dalam menu pada saat kita logging ya, jadi akan tampil menu ini ada plan new mission, ada yang polygon. Jadi ini kalau kita ingin membuat misi tidak segi 4 ya, jadi mission polygon. Kemudian kalau misalnya kita grid, ini langsung segi 4, sisa kita menyesuaikan nantinya. Kemudian ada double grid, ya ini. Ini biasanya double grid ditujukan untuk pembuatan 3 dimensi. Ya. Kemudian ada circular, kalau kita ingin memutari, kemudian free flag, ini yang terbangkan saja. Tapi untuk pemetaan yang banyak digunakan adalah pakai grid. Jadi ini bisa kita lihat tampilan dan jenis-jenis misi yang ada pada Pix4D capture. Ya. Kemudian pada saat kita sebelumnya tadi, pada saat kita memilih grid ini, ya, dia akan tampil langsung di sini, ya. Jadi kita sisa mengambil, ya. Jadi sisa kita mengambil poin ini, misalnya lokasi kita di sini, ya. Misalnya lokasi yang kita mau petakan di sini, berarti yang ini kita tarik ke sini, ini kita tarik ke sini, ya. Sehingga akan sesuai dengan lokasinya. Kemudian ketinggian, kalau berdasarkan pengalaman saya, ketinggian di sini minimal kita gunakan, ya, ketinggian itu minimal kita gunakan 100 meter, ya, minimal kita gunakan 100 meter. Mengapa kita gunakan 100 meter? Karena pada saat kita menerbangkan pesawat ini biasanya itu ada bangunan yang hampir sama tingginya dengan itu. Dan yang perlu diperhatikan pada saat mau foto, ya, melakukan capture dengan menggunakan drone, itu ambillah tempat yang tertinggi dari lokasi yang akan kita foto, sehingga penentuan tentang ketinggian ini berarti kita sudah di atas daerah tertinggi dari seluruh lokasinya, sehingga kemungkinan untuk failure daripada pesawat kita itu tidak akan terjadi, ya. Oke. Kemudian di dalam gambar nanti akan di dalam poin-poin ini bisa kita lihat, ini titik adalah menampilkan tentang perangkat ya, poin-poin titik itu ini bisa kita lihat. Ini ya, bisa kita lihat ini poin ini menyimbolkan yang menampilkan posisi perangkat, ya, posisi pesawat kita berada di mana saat ini. Jadi karena di pesawat itu ada GPS, dia langsung akan menempatkan posisi kita di mana. Kemudian ini ada poin yang begini, ini itu memusatkan tampilan peda pada posisi perangkat. Jadi kalau kita klik ini langsung masuk ke dalam posisi tempat kita. Kemudian ada tanda ini adalah menunjukkan home point, ya, lokasi home point kita. Jadi kalau kita kembali nanti ya langsung kembali ke situ. Kemudian menyetel latar belakang, ini adalah latar belakang background-nya, ini ya bisa kita cek. Kemudian satelit, kalau kita mau robot satelit, sisa pilih ini akan berganti dia street map atau dia akan satelit.
Kemudian ada kamera yang menunjukkan lokasi gambar diambil, ya. Nanti akan pada saat pemotretan akan kelihatan. Kemudian bendera ini menunjukkan misi akhir. Kemudian ini ada di bawah ada reset, ya, memindahkan penerbangan ke lokasi tampilan peta saat ini. Kemudian ini adalah tanda start, yaitu memulai proses. Jadi ini dia akan membuat jalur penerbangan. Jalur penerbangan ini bisa dirubah-rubah nantinya. Kemudian setelah kita start ada abort mission nantinya akan tampil di sini. Ya, jadi kalau misalnya baterai kita udah mau habis, bisa di pause atau bisa di abort mission sehingga pesawatnya itu akan langsung kembali ke lokasi. Oke, pada saat kita tekan start, ya, kita tekan start ini, drone akan mengkoneksi, ya. Jadi drone akan mengkoneksi dari remote yang kita gunakan mengkoneksi ke drone. Kemudian drone akan sebelum take off, drone itu akan menceklis bagaimana koneksi dengan drone, bagaimana drone grid detection-nya, kemudian ASP, ya, switch-nya, kemudian baterai levelnya bagaimana, apa dia masih bagus atau tidak, kemudian home point-nya, titik base-nya pada saat kita perintahkan untuk kembali di mana, ya. Kemudian drone GPS-nya juga berfungsi dengan baik atau tidak, kemudian mission upload-nya berfungsi atau tidak. Setelah tampil semua ini, baru kita tekan press for take off, ya. Biasanya kalau ada yang error, biasanya dia tidak akan terbang, makanya press take off, ya. Jadi pada saat dia sudah mulai bergerak, pesawat ini, ya, ini gambar di bawah ini, pesawat akan mulai bergerak di sini, kemudian melakukan pemotretan. Ini adalah yang foto-foto. Ini berarti pesawatnya sudah mengambil fotonya. Yang ini adalah bentuk posisi pesawatnya, dia di mana. Kemudian ini adalah tentang bagaimana koneksi terhadap pesawatnya, bagaimana dengan satelit, kemudian bagaimana dengan remote controlnya, ya, hubungannya dengan kita. Biasanya kalau misalnya dia berkurang, dia akan ada alarm di HP kita, akan kelihatan. Kemudian ini abort, kalau kita mau batalkan misi, ini bisa kita abort, ya. Kemudian ada ini kapasitas memory card-nya akan kelihatan, setiap pemotretan akan berkurang, ya. Kita lihat. Kemudian ada baterai di atas, berapa kapasitas baterainya. Ini yang saya bilang tadi, kalau kapasitas baterainya itu sudah sekitar 20, mendingan kita siap-siap untuk dia return back to home, ya. Kita go home. Jadi kita pause, baru dia akan go home. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Foto itu kita pasti kumpul dalam suatu folder, ya. Kemudian kita buka program ArchiSoft-nya, ya. Kita program ArchiSoft-nya. Kemudian kita buat folder baru, ya. Kita buat folder baru. Kemudian yang perlu diperhatikan pada saat proses mosaiknya adalah, ini adalah tahapan yang kita lakukan ke bawah. Kita menambahkan foto dulu, kemudian kita enlarge, ya. Bisa juga setelah itu kita build mesh, ya. Kemudian itu kita orthomosaik. Kalau kita ingin menghasilkan DEM, ya, digital elevation model atau data ketinggian, kita juga bisa build DEM sehingga bisa tampil 3 dimensinya. Tapi saat ini saya akan mengajarkan saja bagaimana memosaik foto yang tadi menjadi suatu image, ya. Kemudian fotonya kita tambahkan, ya, kita add, ya. Kemudian kita tampilkan di sini, makanya akan tampil kayak tadi yang saya bilang, dia akan masuk, ya. Setelah itu kita enlarge fotonya, ya. Kita enlarge fotonya, kemudian setelah di enlarge fotonya, dia akan melakukan proses, kita akurasinya kita gunakan yang low, ya, bisa medium, high atau highest, itu tergantung dari hal yang kita inginkan nantinya, ya. Kemudian dia diproses, ya, jadi processing, kemudian menghasilkan penempatan dari foto-foto tampilannya ini. Setelah dilakukan enlargement, kita melakukan build dense, ya. Kita build mesh-nya, ya, build mesh-nya. Jadi dia itu nyambungnya di mana, ya. Setelah di build mesh, ya, kita proses general, kemudian source datanya di map, ya.
kemudian quality-nya kita gunakan low atau high atau medium, ya, phase-nya tentu high, ya. Kemudian kita oke, dia akan proses, ya. Waktu yang digunakan ini tergantung dari banyak tidaknya foto atau kualitasnya juga tadi, ya. Kemudian dia akan menghasilkan hasil mesh-nya, ya. Ini udah kelihatan fotonya yang tumpang susun, ya. Kemudian setelah itu kita build orthomosaic-nya, ya. Jadi masuk di workflow, kemudian build orthomosaic. Di build orthomosaic ini blended-nya tentu mosaic default, ya, mesh. Kemudian kalau misalnya ini adalah menggunakan, karena kita mau ke UTM, ya, supaya dia satunya UTM langsung, kita gunakan ke zona 50S, ya. Tergantung dari lokasi, dia otomatis pada saat kita pilih dia akan masuk. Kemudian kita oke, kemudian dia akan proses, ya. Kemudian setelah itu dia sudah selesai menghasilkan foto. Di sini udah kelihatan bahwa sudah build orthomosaic udah selesai. Kemudian kita ekspor dia jadi image, ya. JPEG ini bisa kita ekspor image. Kemudian kita tuliskan nama filenya, ya, secara otomatis dia geotiff, dia bersistem koordinat. Kemudian kita proses, oke, dia akan proses tergantung dari resolusi dari citra itu, ya. Kemudian ini adalah hasilnya, ya. Jadi ini adalah hasil dari pemotretan yang dilakukan, yang digabungkan dari beberapa foto sampai ini mobil ini bisa dilihat. Kalau misalnya di dalam program ArcGIS, ya, ini bisa kita lihat resolusinya, ya. Jadi ini bisa kita lihat, ya. Ini bisa kita lihat, ini, ya. Jadi kalau dengan menggunakan foto udara dengan drone itu bisa kita tahu ini mobil apa, ya. Ini motor apa. Ini kan Brio, ya. Ini mobil apa. Ini bisa kita lihat, ya. Ini seninya dan sebagainya. Jadi dengan teknologi drone ini banyak bisa kita lihat, ya. Tapi jangan sampai ada di sini yang sengaja menerbangkan drone, udah itu lihat orang yang lagi mandi di kolam renangnya, ya. Kan bisa dilihat nanti. Ya. Jadi iya, jadi dengan drone ini akan memudahkan kita, misalnya kita ingin membuat berapa luasan misalnya jalan, panjang lebar jalan, ya, misalnya ini, ya. Kalau misalnya sawah berapa lebarnya, misalnya ini belum pernah ukur berapa lebar Karebosi, ini kan bisa kita lihat, ya. Ini 14,5 meter, ya, yang jalan Rakartini. Jadi dengan drone itu akan memudahkan kita nanti pada saat misalnya mau mengukur sesuatu yang ada di sini. Karena real fotonya nanti itu dia akan konversi ke kondisi real di bumi sebenarnya, ya. Jadi dengan GIS kemudian bantuan penginderaan jauh, hal yang susah digunakan itu bisa lebih mudah dilakukan nantinya dengan mengkombinasikan dua tools tersebut.